Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi tujuan pembelajaran pada video ini adalah siswa mampu memahami isim nakirah, isim ma'rifah, dan bisa menerapkan saat menganalisa teks. Jadi mudah-mudahan kita bisa menganalisa teks tersebut. Jadi teman-teman semuanya, bismillah, kita lanjut. Ini adalah kita akan belajar mengenai qawaidnya ya, qawaid atau kaidah. Mengenai qawaid atau kaidah. Udrus walahid artinya pelajarilah dan perhatikanlah. Jadi sebagaimana di dalam tujuan pembelajaran kita mengetahui, kemudian kita bisa memahami apa itu isim ma'rifah, apa itu isim nakirah. Di dalam tabel ini atau di dalam peta konsep di sini, isim, al-ismu, kata benda, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ma'rifah, yaitu yang memiliki makna sudah jelas ya. Kalau bahasa Inggris biasanya ada pemarkah di depannya the book, seperti itu. Nah, itu kalau yang sudah jelas biasanya pakai the. Nah, kalau yang masih umum, maknanya masih umum, belum jelas, itu disebut di dalam bahasa Arab dengan al-ismu an-nakirah. Jadi isim nakirah. Jadi maknanya masih bersifat umum. Dalam bahasa Inggris bisa menggunakan pakai gitu. Masjid, kalau yang sudah pakai nakirah berarti masjid itu sudah jelas artinya, sudah paham maknanya. Oke, teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita sudah tahu, al-ismu al-ma'rifah itu memiliki arti yang sudah jelas ya. Nah, kemudian al-ismu an-nakirah maknanya masih umum. Cirinya apa? Cirinya kalau an-nakirah itu biasanya menggunakan tanwin di akhirnya. Di akhir dari kata isim, kata benda, itu bertanwin. Itu pasti nakirah, masih umum ya, belum jelas. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembagian dari al-ismu al-ma'rifah, isim yang sudah jelas apa saja. Yang pertama al-ma'rifah bi alif lam. Jadi ma'rifah itu ditandai dengan adanya pemarkah atau tanda alif sama lam. Ya, al-kitabu, seperti itu. Ya, al-ma'rifah itu ini termasuk ma'rifah karena ada al-nya. Jadi al itu kalau bahasa Inggrisnya the ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin masjid itu ada itunya. Kalau yang masih umum masjid. Ya, seperti itu. Kemudian al-alamu, al-alam nanti kita akan jelaskan. Ini adalah nama orang dan nama tempat. Kemudian termasuk al-ismu al-ma'rifah adalah ad-dhamair, kata ganti. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu itu termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Kemudian al-ismu al-isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk ya, kata tunjuk. Kata tunjuk seperti ini, itu bahasa Arabnya hadza atau dzalika atau hadhihi, tilka. Al-mausulah itu adalah kata sambung ya. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian bil idhofah itu artinya penyandaran. Jadi satu kata disandarkan kepada kata berikutnya, itu namanya al-idhofah. Dan bin nida itu artinya panggilan, adanya panggilan ya atau. Baik, teman-teman semuanya, lanjut ke slide berikutnya untuk penjelasan di slide ini. Baik, ismun nakirah wal ma'rifah sebenarnya sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, di matrikulasi juga sudah ada, di kelas 10 yang tahun kemarin juga sudah ada. Jadi ismun nakirah ya, sebelum masuk kepada pembahasan yang ada di buku kalian, yang pertama ismun nakirah wal ma'rifah.
Jadi isim nakirah dan ma'rifah. Jadi ketika berbicara tentang isim nakirah dan isim ma'rifah, itu berbicara tentang rasa, tentang makna, ya, makna yang tergantung yang ada pada sebuah isim tersebut. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, coba kita lihat, ya. Yang pertama, an-nakirah. An-nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Jadi isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, artinya belum jelas. Belum jelas maknanya. Rasanya belum jelas, kita belum paham apa sih itu gitu. Perhatikan contoh di sini. Nah, salah satu ciri dari isim nakirah, teman-teman, adalah bertanwin. Bertanwin dan hanya bertanwin. Kalau tidak bertanwin berarti dia bukan isim nakirah. Isim yang memiliki makna atau rasa umum. Laisa li farid. Li farid sodikun. Nah, di sini ketika ada pemarkah harokat domah tain, maka dia termasuk isim nakirah. Gampang ya untuk mengenalinya, untuk mengidentifikasinya gampang. Li amun, nah, berarti ini pasti nakirah. Ya. Askunu fi baitin, nah, berarti saya tinggal di rumah jadi di rumah yang baru. Nah, ketika kata-kata seperti ini, saya tinggal di rumah yang baru. Ya, rumah yang mana gitu kan? Kita kan nggak tahu. Gitu. Kan rumah baru kan banyak. Seperti itu. Di rumah mana gitu kan? Kita belum tahu. Jadi ini diartikan askunu fi baitin, jadi saya tinggal di rumah baru. Nah, kalau ada alnya di sini, askunu fil baiti, berarti saya tinggal di rumah itu. Ada kata itu untuk menunjukkan bahasanya rumah tersebut sudah jelas punya dia. Rumahnya sudah jelas. Yang diinginkan oleh saya tinggal di rumah itu. Kalau ini saya tinggal di rumah baru gitu. Baik. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin. Nah, ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu min dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu itu banyak-banyak, ada ilmu A, B, C, D, ilmu agama kah, atau ilmu sains, atau ilmu yang lain. Yang jelas ilmu tersebut belum ada batasannya, belum jelas maknanya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin, dari hati. Hati yang mana? La yakhsha, yang tidak takut pada Allah, gitu maksudnya. Jadi qalbin di sini artinya hati yang semua yang sifat hati yang tidak takut kepada Allah, kita berlindung kepada Allah seperti itu. Jadi ciri khasnya, ya, ciri satu-satunya adalah dengan tanwin. Kemudian yang termasuk isim nakirah adalah ketika berdiri sendiri, tidak terdapat dalam kalimat atau jumlah, tidak menunjukkan makna tertentu, makna yang belum jelas, yaitu isim yang tidak diawali dengan al, ya, alif lam. Kitabun, masjidun, talibun, madrasatun, mudarrisun, dan lain sebagainya sampai akhir. Nah, ini semua teman-teman, ketika dikasih al di sini, maka ini tidak boleh ditanwin lagi, ya, terlarang ya, karena dikasih al, maka di sini tidak boleh ditanwin. Cirinya ya, ketika dikasih al, maka di sini menjadi ma'rifah otomatis. Jadi al-kitabu. Nah, itu penjelasan tentang isim ma'rifah. Isim nakirah. Sekarang masuk ke yang B, ismul ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa? Ismun ya dulu ala syai'in mu'ayyan. Jadi isim yang menunjukkan pada sesuatu yang sudah jelas. Oke, contohnya kita lihat penjelasan selanjutnya. Oke, ini adalah penjelasannya. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Isim yang memberikan makna tertentu. Nah, isim yang menunjukkan makna tertentu atau disebut dengan ismul ma'rifah itu memiliki 6 macam, ya, 6 kelompok. Yang pertama adalah, kita lihat di sini, isim yang diawali dengan al. Nah, jadi ketika kita dikasih al, maka menjadi al-kitabu. Tidak boleh al-kitabun, ya. At-talibu tidak boleh
at-talibun, ya tidak boleh ya, harus tidak ditanwin kalau ada al, karena ketika dimasuki al maka sudah menjadi makrifah. Sudah makrifah itu artinya sudah diketahui, sudah maknanya sudah dipahami, maknanya sudah dikenal, maknanya sudah jelas gitu ya. Nakirah itu artinya umum, jadi belum jelas, belum dikenali, belum dipahami. Baik. Jadi kata nakirah di atas dapat dijadikan makrifah bisa bila ditambahi dengan atau diawali dengan al. Pemarkah ini namanya. Pemarkah itu artinya tanda di dalam bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin the book seperti itu. Kata yang menunjukkan nama alam. Alam itu adalah Ahmad, nama orang ya, Aisyah, Aisyatun. Walaupun di sini pakai tun ya, teman-teman semuanya Ahmadun ya, tapi karena dia nama orang ya, maka termasuk dalam kategori ismul ma'rifah. Ya sudah jelas. Karena kalau contoh ya, saya minta pada Ahmad, ya Ahmad, Ahmadu, ukhruj minal fasli. Wahai Ahmad, keluar kamu dari kelas. Artinya apa? Atau ta'ala ya Ahmad. Kira-kira ketika saya bilang ta'ala ya Ahmad, kemari wahai Ahmad, kira-kira yang datang siapa? Ahmad atau yang lain? Pasti Ahmad kan? Seperti itu. Kemudian nama tempat Makkatun, walaupun di sini bertanwin, tapi dia termasuk kategori ismul ma'rifah. Kenapa? Karena dia adalah nama tempat. Saya pergi ke Indonesia, ana adhabu ila Makkah. Ya, saya pergi ke Mekah, pasti Mekah kan di sana kan? Nggak mungkin saya perginya ke yang lain, ke tempat yang lain. Baik, selanjutnya nomor 3 adalah kata yang disandarkan ya, pada kata lain disebut dengan al-mudhaf ilal ma'rifah. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kata-kata nakirah di atas dapat dijadikan ma'rifah dengan disandarkan, dihubungkan kepada ma'rifat yang lain. Seperti contoh seperti ini. Kitabun ini kan pakai tanwin, maka dia masuk kategori kelompok isim nakirah, gitu kan? Nah, akan tetapi pada saat kita gabungkan dengan ya, di sini ya namanya ya mutakalim, jadinya kitabun menjadi kitabi. Artinya apa? Kitabun itu artinya buku. Tapi ketika disandarkan dengan ya di sini ya mutakalim menjadi kitabi, bukuku, buku punyaku, maksudnya gitu. Di sini kitabun aslinya di sini adalah kitabun gitu kan. Tapi ketika digabungkan dengan isim ma'rifah yang lain itu menjadi kitabut tafsiri, bukan kitabun at-tafsiri, bukan, tapi menjadi kitabu at-tafsiri. Nah, ketika ada dua kata, dua isim seperti ini digabung jadi satu, kemudian memiliki satu makna, maka itu masuk dalam kategori ismul ma'rifah. Kemudian kitabu Aisyah berarti kitab punyanya Aisyah. Taib, di sini masjidul madrasah, masjid sekolah. Kemudian yang termasuk dari kategori ismul ma'rifah adalah kata ganti atau disebut dengan domir. Jadi ana, nahnu, huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, itu termasuk kategori ismul ma'rifah. Setiap kata ganti masuk dalam kategori ismul ma'rifah. Kemudian yang nomor 5, ismul isyarah atau kata tunjuk. Ada hadza artinya ini, hadhihi ini juga ya. Hadza ini artinya ini untuk laki-laki. Hadza kitabun. Jadi isim yang masuk dalam kategori laki-laki kitabun itu kan karena tidak ada tak marbutah maka menggunakan kata tunjuk hadza kitabun ya. Kalau perempuan berarti hadhihi al-madrasah. Kenapa al-madrasah? Karena di belakangnya ada tak marbutah. Dzalika itu ya untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Ismul mausul atau kata sambung menggunakan alati. Ini alati itu untuk perempuan, isim untuk perempuan. Kalau alladzi itu ismul untuk
laki-laki. Alladzina, nanti kalau jamaknya alladzina. Oke. Tips teman-teman semuanya. Nastamir, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada ayin, itu artinya carilah ya. Jadi teman-teman please untuk mencari ismun nakirah, isim nakirah, mana yang termasuk kategori isim nakirah, wal ma'rifah dan ma'rifah, fima yali, berikut. Di sini ada isim, teman-teman semuanya. Ada isim ma'rifah dan juga ada isim nakirah. Nah, isim nakirahnya di slide selanjutnya. Al ma'rifah bil al, bi dengan al. Jadi contoh alamu, ad-dhamma. Jadi di sini yang tadi slide yang sebelumnya itu penjelasan tentang isim yang di sini. Saya ulang kembali biar teman-teman lebih paham dan lebih jelas dan lebih mudah memahaminya. Jadi isim ma'rifah itu ada ma'rifah dengan diawali dengan al. Kemudian isim ma'rifah yang merupakan kategori ad-dhamair, domir, ya kan? Kita bahas satu persatu. Kemudian isim ma'rifah yang dia adalah termasuk dari kategori al-ismu al-isyarah, kata tunjuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian al-mausul, kata sambung gitu kan. Kemudian al-ma'rifah bil idhofah tadi. Jadi adanya penyandaran kepada kata sesudahnya yang ma'rifah. Kemudian al-ma'rifah bin nida, jadi al-ma'rifah dengan adanya kata-kata panggilan, ada huruf untuk memanggil. Baik, kita jelaskan. Contoh di sini al-ma'rifah bil al, as-suyahu. Di sini ada al, teman-teman semuanya. Artinya as-suyahu itu artinya wisatawan. Ada al lagi di sini, al-hayawanu. Artinya apa? Hewan itu, hewan-hewan itu. As-suyahu, wisatawan itu. Ya. Al-mutakhafu, orang yang mutakhaf. Yang tahap ya. Nanti bisa dicari artinya ya. Yang jelas ketika menggunakan al, maka isim tersebut memiliki makna khusus atau sudah jelas, sudah kita pahami ya, maknanya sudah tertentu. Contoh di dalam kalimat nadartu as-suyahu, nadartu as-suyaha, saya melihat as-suyaha, wisatawan itu, fi syati'il bahri, di pantai. Syati'il bahri itu di pantai. Baik, teman-teman semuanya. Yang kedua yang termasuk kategori al-ismu al-ma'rifah adalah ismul alam, nama orang, nama tempat juga ya. Ibrahim, Ahmadu, Malang. Contoh di sini Ibrahim talibun fil madrasah as-sanawiyah. As-sanawiyati. Jadi di sini nama orang. Kemudian yang termasuk kategori al-ismu al-dhamair, isim dhamir kata ganti adalah huwa, huma, hum ya, dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Jadi contohnya huwa yaskunu. Ini adalah termasuk ismul ma'rifah. Isim isyarah hadza ya. Ini al-usbu. Ini al-usbu. Hadza al-usbu, ini adalah minggu ya, al-usbu minggu. Uridu an adhaba ilal mutahaf. Saya pergi ke mutahaf, itu apa artinya? Nanti bisa dicari ya. Kemudian ismul ma'rifah yang masuk kategori dalam kategori ismul mausul, kata sambung, alladzi artinya yang ya, alladzi itu artinya yang ya. Alai itu jamaknya yang banyak ya. Alladzina amanu gitu ya. Dhahabtu ilal burji, saya pergi ke al-burjil watani, ke Monas ya. Burj itu menara, al-watani itu nasional, jadi menara nasional. Alladzi yaqa'u fi Jakarta, alladzi yang. Kenapa menggunakan alladzi? Karena al-burju al-watani itu tidak ada tak marbutohnya dan dia tidak masuk kategori yang muannas, makanya menggunakan alladzi ya, kata sambung untuk laki-laki. Baik. Al-ma'rifah bil idhofah wa ma udhifa li ma'rifah, apa saja yang disandarkan kepada ma'rifah. Contoh, dhahabtu ila, saya pergi ke
hadikoti, kemudian ini hadikoh, ini disandarkan kepada al-ma'rifah. Kenapa al-ma'rifah? Karena di sini ada al-nya, diawali dengan al. Maka ini dua kata ini, dua isim ini masuk dalam kategori isim ma'rifah, ismul ma'rifah. Baik. Kemudian al-ma'rifah bin nida. Ini an-nakirah al-maksudah. Jadi yang dimaksud dengan an-nakirah al-maksudah itu adalah umum, tapi dia sudah tahu maksudnya apa gitu. Contohnya, ya Ahmadu, idhab ila syati'il bahr, ma'i, bersamaku. Wahai Ahmad, pergilah ke pantai bersamaku. Ya. Kenapa di sini nakirah yang sudah diketahui? Contohnya ya talibu, seperti itu. Artinya talibun gitu kan. Nah, kalau Ahmadu di sini sudah jelas ya. Kalau talibun ya enak, ya talibu ini enak. Hai siswa. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk penjelasan tentang ma'rifah. Sekarang coba untuk latihan, ini tolong ditulis sebagai latihan. Safarofatih wa ailatuhu ila Indonesia. Ini di dalam teks reading yang Safar pada minggu yang lalu ini sudah kita bahas, dan sekarang teman-teman untuk menganalisa di dalam teks ya, untuk mencari ya, bukan menganalisa sebenarnya, sebatas mencari, kemudian mencari di dalam teks ini, kemudian masukkan kategori nakirah. Ingat cirinya adalah cukup mudah dengan melihat tanwin di dalam isim tersebut. Apakah dia dhammah tanwin boleh, ataukah fathah tanwin boleh, ataukah kasroh tanwin juga boleh. Kemudian tulis juga di sini yang al-ma'rifah. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, al-ma'rifah itu ada 6 ya, mulai dari namanya yang diawali dengan al, kemudian nama orang atau nama tempat, kemudian ada juga isim domir, kata ganti, kemudian kata isyarah, isim isyarah, kemudian isim mausul, kata sambung, kemudian juga ada al-idhofah, ada penyandaran, berarti ada dua isim, ya, dua kata. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah dengan adanya ya Ahmadu, ya Talibu. Silahkan diisi, kemudian nanti diupload, dikirim ke link. Terus selanjutnya di sini teman-teman semuanya, imla al-farag. Isilah yang kosong al-atiyah berikut bi ismin nakirah wal ma'rifah, dengan isim nakirah dan ma'rifah. Silahkan di sini isi ana Ibrahim. Nah, cara mengisinya teman-teman semuanya, teman-teman cari yang ada di sunduk sini, di kotak sini, yang kira-kira sesuai dengan konteks yang ada di sini. Oke. Ana Ibrahim titik fil madrasah asanawiyah. Kira-kira apa di sini? Apakah wisata, wisatawan, suyahun, ataukah talibun, siswa? Nah, silakan diisi di sini. Oke, kalau sudah nanti di foto, kemudian dikirim melalui link yang tersedia di video. Oke, syukran jazilan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat di video ini, berkah ilmunya dan berkah buat teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.